makin naik. Apa penyebabnya, Sukron? Karena memang ini ada kemungkinan ada kiriman air juga dari Bogor, karena Sungai Cirarap dan Kaliwin ini hulunya di Bogor. Kemungkinan besar selain curah hujan yang tinggi, banjir di perumahan Priok Damai ini juga akibat kiriman air dari Bogor. Nah, menunggu bukan curi. Dan meski betul-betul menyiapkan pompa air, pompa itu belum bisa berfungsi karena tutup bulakannya masih meluap. Jadi tidak bisa air dibuang ke tutup bulakan. Jadi petugas pun menunggu tutup bulakannya turun, baru karena memang banjir di sini kemungkinan akan berlangsung lama. Solusi satu-satunya cuma lewat pompa. Sementara pompa air belum bisa berfungsi karena tutup bulakan masih meluap. Begitu, Arista. Sukron, bisa diulangi kenapa pompa belum bisa berfungsi untuk mengairi air di kawasan, ya, untuk menyedot air di Kampung Priok, Tangerang, Banten, Sukron? Ya, karena memang belum bisa difungsikan pompa air itu. Ada beberapa pompa yang sudah disiagakan oleh Dinas PUPR dan BPBD, namun tidak bisa beroperasi karena tidak ada buat ngebuang airnya seperti itu. Karena memang satu-satunya harus dipompa dan dibuang ke situ bulakan. Sementara kondisi situ bulakan sendiri saat ini masih meluap, Arisa. Luapannya air inilah yang menjadi penyebab banjir di perumahan Priok Damai. Dan semuanya ini di sebelah kiri, ini adalah perumahan Priok Damai. Air dari situ bulakan ke Jalan Mutiara Kulit dan melimpah semua ke perumahan Priok Damai. Seperti itu, Anissa. Sukron, Anda tadi sempat menyampaikan bahwa aktivitas warga terganggu dan mengandalkan perahu karet. Ada berapa banyak perahu yang ada di sana? Dari pantauan kami di lapangan, di lokasi saat ini ada 2 perahu yang disiagakan oleh BPBD Kota Tangerang. Kemungkinan tadi saya lihat ada 1 perahu lagi dari PLN karena memang ada beberapa titik yang listriknya belum dipadamkan. Ada 2 perahu karet. Lantas, apakah menurut pemantauan Anda 2 perahu karet ini cukup untuk memobilisasi masyarakat yang ingin kembali ke rumahnya untuk mengambil barang berharga mungkin? Tadi juga saya sempat berbincang dengan warga korban banjir. Mereka berharap pemerintah maupun dari instansi terkait bisa menambah perahu karet lagi karena memang banyak sekali warga yang mengungsi, Arisa, dan 2 perahu itu sangat-sangat tidak cukup untuk mobilisasi warga, baik yang mau mengambil barang-barang berharga mereka ataupun karena ada beberapa warga juga yang masih belum mau dievakuasi, yang rumahnya 2 lantai, sebagian mereka masih bertahan di lantai 2 rumah mereka, seperti itu, Arisa. Baik, ketinggian air mencapai 4 meter dan masih ada warga yang bertahan di rumah mereka di Kampung Priok, Tangerang, Banten. Terima kasih banyak laporannya, Sukron. Kami masih akan terus memantau perkembangan terkini dari lokasi Anda. Selamat kembali bertugas, Sukron. Pemirsa, diguyur hujan deras, banjir merendam puluhan rumah warga di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Ketinggian air mencapai 125 cm. Ini merupakan banjir yang umumnya datang saat hujan mengguyur Jakarta. Puluhan rumah di 5 RW di Kebonpala, Jakarta Timur terendam banjir dengan ketinggian hingga 125 cm. Meskipun banjir belum surut, warga masih bertahan di lantai 2 rumah mereka dan beraktivitas seperti biasa. Sebanyak 32 kepala keluarga terdampak banjir. Hingga saat ini belum ada tersedia tempat pengungsian bagi warga. Sejumlah rumah warga di Jalan Kebonpala, Jakarta Timur masih terendam banjir. Ketinggian banjir mencapai 40 cm. Sementara ratusan kepala keluarga terdampak banjir masih memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Pemirsa, banjir masih menggenangi kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Dan saat ini untuk ketinggian banjir mencapai 30 hingga 40 cm di tempat saat saya melaporkan atau seperti saya. Namun kalau berjalan ke arah belakang atau yang paling tertinggi, banjir bisa mencapai 125 cm. Dan banjir ini bisa dilihat ini menggenangi
puluhan rumah warga yang berada di kawasan Kebon Pala dan ada 32 kepala keluarga dan 97 jiwa yang terdampak. Nah, dari masyarakat sendiri mengungkapkan bahwa banjir ini merupakan banjir tahunan dan kerap sekali sering terjadi apabila adanya hujan deras yang mengguyur kota Jakarta terutama atau Jabodetabek, dan juga kalau bisa melihat tadi di dalam rumah warga biasanya sudah tidak menempatkan barang-barang elektronik mereka. Nah, hingga saat ini memang belum ada tempat pengungsian karena warga lebih memilih untuk mengevakuasi diri sendiri ke lantai 2 rumah mereka. Dan dari pihak pemerintah tentu dalam hal ini Gubernur Jakarta Pramono Anung juga melakukan berbagai antisipasi, salah satunya melakukan modifikasi cuaca untuk menekan intensitas hujan agar tidak terjadi banjir susulan di kawasan ini secara terus-menerus. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Permukiman warga di Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur pagi ini kembali terendam banjir. Ketinggian air kini mencapai 60 cm setelah sebelumnya sempat surut pada dini hari tadi. Ratusan rumah warga di pemukiman Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur kembali terendam banjir. Sejumlah warga harus melewati banjir untuk dapat keluar rumah lantaran belum adanya bantuan perahu karet. Ketinggian air di pemukiman ini mulai dari 30 hingga 60 cm di titik terendah. Bahkan sebelumnya, air sempat surut pada Jumat dini hari tadi. Namun, banjir kembali datang saat diguyur hujan dengan intensitas tinggi serta meluapnya aliran Kali Sunter yang melintasi pemukiman. Sempat surut. Jam berapa semalam, Pak? Jam 2. Jam 2 surut? Iya. Itu disedot apa emang hujan udah kelar? Disedot. Terus hujan juga udah berhenti semalam? Iya, berhenti. Nah terus naik lagi jam berapa, Pak? Naik lagi dari subuh. Cepat naik ya, Pak? Cepat. Ya karena hujan lagi apa ada kiriman juga? Karena hujan. Ini kiriman juga nggak sih, Pak? Tapi, Pak? Kayaknya sih, enggak kayaknya sih karena hujan merata sih kayaknya. Kini warga berharap agar petugas memberikan bantuan perahu karet serta makanan maupun obat-obatan. Sementara puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 telah diungsikan oleh warga ke dataran yang lebih tinggi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengambil langkah cepat mengatasi banjir. Modifikasi cuaca pun segera dilakukan. Tak hanya itu, Pemprov Jakarta juga menerapkan pembelajaran jarak jauh dan work from home hingga 27 Januari 2026. Memang salah satu persoalan yang ada adalah bottleneck ataupun penyempitan yang terjadi di beberapa sungai yang harus dilakukan normalisasi. Termasuk saya sudah menyetujui secara prinsip untuk dilakukan normalisasi di Sungai Cakung Lama. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa baik tanggal 12, tanggal 18, dan tanggal 22 sebenarnya puncak tertingginya ada di tanggal 18, yaitu 267 mm per hari, dan itu tinggi sekali. Jakarta rasanya jarang sekali seperti itu. Memang sekarang ini sedang terjadi cuaca ekstrim, dan BMKG sendiri sudah menyampaikan kepada pemerintah DKI Jakarta untuk operasi modifikasi cuaca yang awalnya hanya akan kami lakukan sampai dengan tanggal 23, maka akan kami perpanjang sampai dengan tanggal 27. Dan ternyata saya juga mendapatkan laporan dari BPBD, setiap hari rata-rata kita menerbangkan berapa sekarang? Sekarang setiap hari sudah menerbangkan 3, artinya memang modifikasi cuaca yang dilakukan karena budgetnya sudah tersedia. Bahkan budgetnya kita sediakan sampai dengan 30 hari ke depan, sehingga tidak ada hambatan atau handicap terhadap hal itu. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini tadi dalam rapat dan juga tadi pagi sebenarnya sudah saya sampaikan
pemerintah DKI Jakarta sudah mengeluarkan surat edaran untuk work from home yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja maupun school from home yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Kenapa ini kami lakukan, kami keluarkan? Karena untuk mengantisipasi banjir dan juga kemacetan yang ada di Jakarta. Pondok Karya di Mampang Perapatan Jakarta Selatan masih terendam banjir hingga Jumat siang. Ketinggian air menyentuh hingga 60 cm. Tingginya genangan menyulitkan mobilitas warga. Masyarakat yang menetap di kawasan tersebut harus menggunakan perahu karet untuk menuju keluar kompleks. Sementara sejumlah warga memilih tidak mengevakuasi diri dan berdiam di rumahnya. Beberapa di antaranya juga memanfaatkan lantai atas rumah yang tidak terendam genangan. Sejumlah warga memilih menetap karena rumahnya sudah lebih tinggi. Banjir mayoritas hanya merendam ruas jalan. Genangan air juga dimanfaatkan anak-anak untuk berenang serta bermain air. Hujan deras menyebabkan banjir di wilayah Pasar Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan ketinggian mencapai 40 cm. Tentunya banjir menyebabkan sejumlah pedagang UMKM merugi dan mengalami penurunan omset hingga 50%. Banjir dengan ketinggian capai 40 cm menggenangi akses jalan Pasar Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Tentu saja banjir menyebabkan banyak kerugian. Selain aktivitas warga yang terhambat, para penjual ataupun pedagang UMKM juga ikut merosot. Menurut pengakuan pedagang, omset mereka turun hingga 50%. Mereka berharap pemerintah segera menanggulangi musibah banjir dan omset pedagang UMKM dapat kembali normal. Breaking News akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.